Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, innal mauta hatmun lazimun la manasa minhu likulli hayyin minal makhluqat. Sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang pasti, tidak ada yang bisa atau tidak ada tempat berlindung darinya bagi setiap makhluk hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Dalam ayat yang lain, dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai ayat 27, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa, yang kekal hanya wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pahala-pahala kalian akan disempurnakan pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka
dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, law naja ahadun minal mauti lanaja minhu khiratullah min khalqihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada orang yang bisa selamat dari kematian, maka yang berhak, yang pantas untuk selamat dari kematian adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada kenyataannya beliau pun tidak selamat dari kematian. Beliau mengalami kematian. Dalam surat Az-Zumar ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Qad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah meninggal dunia. Wa qad wasa Allahu rasulahu bi annal mauta sunnatuhu fi khalqihi. Allah Subhanahu wa taala telah menghibur rasulnya. Allah kabarkan bahwasanya kematian merupakan sunnatuhu, merupakan sunnatullah pada makhluknya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ja'alna li basarin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi, kekekalan bagi seorang manusia pun sebelum kamu. Tidak ada seorang pun yang hidup abadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mati. Hatta Nabi Musa, Nabi Khidir juga mengalami kematian. Jadi tidak benar anggapan sebagian orang bahwasanya Nabi Khidir masih hidup. Nabi Khidir sudah mati. Allah tidak menjadikan kekekalan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu. Apakah jika kamu mati mereka akan hidup kekal? Jawabnya tidak. Tidak ada yang kekal, baik orang-orang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun orang-orang sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-mautu haqqun 'alal insi wal jin. Kematian dialami oleh seluruh manusia dan jin. Dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, a'udzu biizzatika allazi la ilaha illa anta allazi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Aku berlindung dengan kemuliaanmu, tidak ada ilah yang hak kecuali engkau yang tidak mati, sementara manusia dan jin semuanya akan mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kematian telah Allah tetapkan waktunya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kematian setiap makhluknya. La yastati'u ahadun ayatajawaza al-ajal allazi darabahu Allah. Sehingga enggak ada seorang pun yang bisa melampaui ajal
yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qaddarallahu ajalal ibad. Allah telah mentakdirkan ajal hamba-hambanya. Allah telah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Wa katabathu al malaikatul kiram wal mar'u fi batni ummihi. Dan kematian kita juga telah ditulis oleh para malaikat yang mulia ketika kita berada dalam perut ibu kita. Bikatbi rizkihi wa ajalihi, telah ditulis rezeki kita, ajal kita. Fala yata'akhkhar al mar'u amma kutiba lahu wa la yataqaddam, sehingga seseorang tidak bisa menunda atau tidak bisa memajukan apa yang telah ditetapkan baginya. Wa kullu insanin mata au qutila au gharaqa au saqata min ta'iratin au sayyaratin au ihtaraqa au ghairi dzalik minal asbab fa innahu mata bi ajalihi. Setiap orang yang mati, baik dia dibunuh, tenggelam, jatuh dari pesawat, kecelakaan mobil, terbakar, dan sebab-sebab yang lain, fa innahu qad mata bi ajalihi, maka sungguh dia telah mati sesuai ajalnya, ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dallat alaihi nususun katsiratun, ada banyak nas yang menjelaskan hal ini. Di antaranya dalam surat Al-Imran ayat 145, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum diizinkan oleh Allah, maka dia tidak akan mati. Tapi kalau sudah diizinkan oleh Allah, maka dia akan mati. Kitaban muajjala, sebagai ketetapan yang telah ditetapkan waktunya. Dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nisa ayat 78, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di benteng-benteng yang tinggi, yang kokoh, walaupun kalian berada di tempat yang paling aman, di tempat yang paling sehat, kematian akan mendatangi kalian. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-A'raf ayat 34, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa menundanya, tidak bisa memajukannya sesaat pun. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian selalu lari darinya, dia akan menemui kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata Ummu Habibah, "Ya Allah, buatlah aku senang dengan Engkau panjangkan umur suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Engkau panjangkan umurnya ayahku Abu Sufyan, dengan Engkau panjangkan umurnya saudaraku Muawiyah." Mendengar doa Ummu Habibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laqad sa'altillah atau laqad sa'altillah, sungguh engkau telah meminta kepada Allah ajal yang telah ditetapkan, hari-hari yang telah ditetapkan jumlahnya, tidak akan dimajukan satupun darinya sebelum tiba waktunya, dan tidak akan diakhirkan satupun darinya setelah tiba waktunya. Seandainya engkau meminta kepada Allah agar Allah melindungi kita dari azab kubur dan dari azab neraka, lakana khairan wa afdal, itu lebih baik dan lebih utama." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kematian kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia, di bumi mana kita akan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Gak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Oleh karenanya hendaknya kita persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Al-Bazzar dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru zikra hazimil lazzat, yakni al-maut." Perbanyaklah mengingat kematian, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Fa innahu lam yadhkurhu fi daikin minal 'ish illa wassa'ahu alaihi. Karena tidaklah seseorang mengingat kematian dalam kesempitan hidup kecuali hal itu akan melapangkannya. Wala zakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha. Tidaklah dia mengingatnya dalam kelapangan hidup kecuali hal itu akan menjadikannya sempit. Kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sering-sering mengingat kematian, baik di saat kita susah maupun di saat kita senang, baik di saat kita sehat maupun di saat kita sakit, baik di saat kita masih muda maupun di saat kita sudah tua. Kita disuruh sering-sering mengingat kematian. Al-Imam Shalih Al-Murri pernah berkata, "Inna zikral maut idza faraqani sa'atan fasada ala qalbi." Sesungguhnya mengingat kematian, apabila aku tidak lakukan hanya sebentar saja, hanya sesaat saja, fasada ala qalbi, niscaya hatiku akan rusak.
Kalau aku tidak mengingat kematian sebentar saja, maka hatiku akan rusak. Diriwayatkan anna imra'atan syakat ila Aisyah radhiyallahu anha qaswatan fi qalbiha. Ada seorang wanita yang mengadu kepada Aisyah perihal hatinya yang keras. Faqalat laha aksiri min zikril maut. Kemudian Aisyah berkata kepadanya, perbanyaklah mengingat kematian. Yarukku qalbuka au yarukku qalbuki, niscaya hatimu akan lembut. Fafa'alat, maka dia pun melakukannya. Apa hasilnya? Faraqqa qalbuha, hatinya pun menjadi lembut. Mengingat kematian bisa melembutkan hati. Imam Ad-Daqqaq pernah berkata, man aksara zikral maut ukrima bisalasatin. Siapa yang sering mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubati, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering ingat mati, dia akan terus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qanaatul qalbi, hati yang selalu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dia tidak rakus. Kemudian yang ketiga, nasatul ibadah, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasiya dzikral maut ujila bisalasatin, sebaliknya orang yang lupa mengingat kematian, dia akan dihukum dengan 3 perkara. Yang pertama, taswifut taubati, menunda-nunda tobat. Nantilah ya, tobatnya nanti kalau sudah sakit-sakitan. Nantilah tobatnya kalau sudah tua, kalau sudah jatuh miskin, baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala menunda-nunda tobat. Yang kedua, tarku ridha bil kafaf, dia tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, at-takasul fil ibadah, malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, sudah banyak teman-teman kita yang mendahului kita sudah meninggal dunia. Guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, para ulama, para masyayikh, mereka sudah mendahului kita. Kita tinggal menunggu antrian. Hendaknya kita sering-sering mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, kita akan takut kepada Allah, kita akan istiqamah di atas agama Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sigara. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma hdihim siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.